Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa dimanapun berada, syukur alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, di mana bulan yang dinanti-nanti seluruh umat muslim di dunia ini, selain bulan penuh berkah, bulan penuh ampunan, bulan di mana seluruh umat muslim di dunia berlomba-lomba berburu pahala di bulan Ramadan. Maka rasa syukur kita ucapkan karena sampai pada saat ini kita masih diberi kesempatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesempatan untuk bertemu kembali bulan yang penuh rahmat ini. Nah, di bulan Ramadan ini terkadang ada yang kita lupakan atau luput dari yang kita kerjakan, yaitu bagaimana kita menjaga keseimbangan kesehatan jiwa dan raga kita. Nah, untuk kesehatan jiwa, apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita kerjakan selama setahun ke belakang, setahun bulan Ramadan, dari tahun sebelumnya sampai kita bertemu kembali di bulan Ramadan saat ini. Manusia tidak luput dari yang namanya kesalahan, tidak luput dari yang namanya perbuatan dosa. Maka dari itu, sekali lagi kita ucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga saat ini kita masih diberi umur panjang sehingga bisa bertemu kembali di bulan yang suci dan bulan yang penuh rahmat ini. Nah, untuk apa? Allah pasti tahu, dan rencana Allah pasti baik buat kita. Nah, diantaranya kita bisa mengevaluasi diri kita, kita bisa berintrospeksi diri kita, apa saja yang sudah kita kerjakan selama setahun ke belakang. Kita bertemu kembali di bulan Ramadan ini untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan kita. Kita jalankan amalan-amalan yang ada pada bulan Ramadan ini sebagai penggugur dosa-dosa kita, sehingga kita bisa kembali ke dalam keadaan yang suci, fitri kembali setelah Ramadan selesai. Maka dari itu, mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk beribadah di bulan Ramadan dengan sepenuh hati. Semoga kita dimudahkan selama menjalankan ibadah-ibadah di bulan Ramadan, sehingga setelah Ramadan ini selesai, kita bisa dalam keadaan suci, fitri kembali, dan mempraktekkan apa yang sudah kita kerjakan selama bulan Ramadan untuk menjalani hari-hari berikutnya. Dan insya Allah, jika Allah memberi kita umur panjang, kita bisa bertemu kembali dengan bulan Ramadan. Itu bagaimana kita menjaga keseimbangan kesehatan jiwa kita dengan introspeksi diri, mengevaluasi diri kita selama setahun ke belakang. Kita merenungkan
apa saja yang sudah kita kerjakan selama setahun ke belakang. Di bulan Ramadan adalah waktu yang tepat, dan bagaimana kita bisa mengumpulkan kembali amalan-amalan kebaikan untuk bekal kita nanti di akhirat. Ini sangatlah tepat buat salah satu organ tubuh kita untuk memberi kesempatan rehat atau istirahat sejenak. Karena apa? Sebelum kita tiba dengan bulan Ramadan ini, salah satu atau bagian-bagian tertentu organ tubuh kita sering mengajak untuk bekerja keras terus, terutama contoh organ tubuh lambung kita, bagaimana dari pagi, siang, sore, ataupun malam kita buat makan makanan, mengolah makanan, apa saja makanan yang kita makan. Kalau kita tidak pandai-pandai dalam mengatur pola makan kita, akan berdampak penyakit-penyakit pada tubuh kita, terutama lambung. Sangat kasihan bagi lambung kita, apalagi di zaman sekarang banyak makanan-makanan yang serba instan, dan itu sangatlah kurang baik bagi kesehatan tubuh kita. Maka dari itu, di bulan Ramadan ini sebagai waktu sejenak, waktu istirahat sejenak bagi tubuh kita, bagaimana mengatur pola makan di saat bulan Ramadan. Karena dari pagi sampai menjelang maghrib kita sudah mengistirahatkan organ-organ tubuh kita, sudah menahan nafsu untuk makan. Ketika kita berbuka, kita harus bisa menjaga porsi makan kita. Janganlah sampai yang berlebihan, karena pastinya tubuh kita yang hampir setengah hari sudah istirahat, maka saat berbuka kita harus bisa mengontrol pola makan kita dengan tidak makan dengan secara berlebihan, karena itu pastinya akan membuat rasa tidak nyaman di perut kita, rasa berlebihan, sehingga apa dampak yang akan terjadi? Bisa jadi mual, muntah. Nah, setelah itu kita tidak bisa melakukan aktivitas selanjutnya. Padahal di bulan Ramadan, apalagi di malam hari, kita masih ada kegiatan atau amalan yang harus kita kerjakan, yaitu sholat taraweh, ya, atau qiyamul lail, dan tadarus. Maka dari itu, bagaimana kita menjaga keseimbangan kesehatan raga itu juga penting bagi kehidupan kita dalam melaksanakan ibadah bulan Ramadan ini. Dalam kisah Nabi juga, Nabi Muhammad SAW menganjurkan ketika berbuka hanya memakan buah kurma saja. Itu sudah cukup, karena Nabi Muhammad setelah berbuka akan mengutamakan ibadah tarawihnya dulu, setelah itu baru makan, sehingga saat beribadah tarawih tidak merasakan terlalu kekenyangan. Jadi dalam Islam, menjaga keseimbangan itu sangatlah penting, bukan untuk duniawi kita saja, tapi untuk akhirat kita juga. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan segala urusan yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.